Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya ingin menyampaikan, seringkali ada pasien yang bertanya, dokter, pada pasien-pasien yang sudah menderita diabetes mellitus atau kencing manis, apakah minum obatnya hanya pada saat gula darahnya masih tinggi, kemudian setelah gula darahnya sudah terkontrol, apakah boleh berhenti minum obatnya? Atau kalau gula darahnya tinggi, apakah disuntik insulin? Dan apakah setelah gula darahnya rendah, insulin boleh dihentikan atau obatnya boleh dihentikan? Nah, ini memang seringkali pasien-pasien yang berobat dengan diabetes mellitus atau kencing manis ini banyak yang kurang memahami hakikat sendiri dari penyakit diabetes atau kencing manis yang dia derita. Alangkah baiknya apabila penderita diabetes atau penyakit kencing manis ini, selain dia rutin berobat, dia juga harus memahami apa sebenarnya penyakit diabetes atau kencing manis itu. Karena kencing manis itu sendiri adalah suatu kondisi atau penyakit yang telah menyebabkan kerusakan di pankreasnya, terutama pada sel beta pankreasnya yang menghasilkan insulin. Untuk DM tipe 1 atau DM yang tergantung insulin, itu benar-benar tidak dapat produksi lagi sehingga dia mutlak memerlukan insulin. Biasanya pada penderita diabetes usia muda ya. Dan ini tidak bisa kita dengan obat-obat biasa. Kita harus menggunakan insulin memang seumur hidupnya. Sedangkan pada pasien-pasien yang karena diabetes tipe 2, karena pola hidup yang salah atau pola makan yang salah, kegemukan, dan faktor-faktor resistensi insulin. Nah, ini biasanya sel-sel pankreasnya itu, yang beta pankreas itu, pada saat dia terdiagnosis itu sudah 50% mengalami kerusakan lebih. Karena itu maka insulin yang dihasilkannya pun berkurang dari jumlah normalnya. Oleh karena itu maka dia membutuhkan insulin dari luar atau membutuhkan obat-obatan yang dapat merangsang sel beta pankreasnya yang masih berfungsi untuk menghasilkan insulin lebih banyak dari yang dihasilkan pada saat ini. Karena fungsi insulin adalah untuk merubah atau untuk memasukkan gula yang beredar dalam darah itu ke dalam sel, sehingga dia tidak numpuk di dalam pembuluh darah. Dimana apabila dia numpuk dalam pembuluh darah, ini dapat menyebabkan komplikasi penyakit ya. Mulai dari kekentalan darah yang dapat menyebabkan stroke, mulai berkeraknya pembuluh darah yang dapat juga menyebabkan sumbatan di jantung, di otak, pembuluh darah otak, kemudian di mata juga cepat katarak, dan di ginjal juga cepat rusak sehingga akhirnya bisa cuci darah. Karena itu pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis, kita memberikan terapi bisa menggunakan insulin, terutama pada DM tipe 1 yang tidak menghasilkan insulin lagi, kita wajib memberikan setiap hari seumur hidup. Sedangkan pada penderita DM tipe 2 kita bisa memberikan insulin, bisa juga kita memberikan obat-obatan untuk merangsang produksi insulinnya, atau juga kombinasi antara obat-obat makan dan obat suntik insulin. Apakah pemakaian obat tersebut harus diberikan seumur hidup setiap hari? Iya. Pada penderita DM1 tipe 1 wajib setiap hari kita suntikan insulin untuk mengkonter gula darah jangan sampai tinggi. Sedangkan pada penderita DM tipe 2 kita bisa menggunakan insulin atau obat-obatan oral, ataupun juga dengan menggunakan dua macam kombinasi obat makan dan suntik insulin, dengan harapan dapat mengkontrol kadar gula darahnya, karena kita harapkan insulin yang masih ada di dalam tubuhnya itu dapat diproduksi oleh sel beta pankreasnya yang masih berfungsi. Kalau penderita ini menghentikan obatnya, menghentikan insulinnya, maka bisa dipastikan bahwa kekurangan insulin ini akan dapat menyebabkan fluktuasi kenaikan gula darahnya. Karena itu maka baik dengan menggunakan insulin atau dengan menggunakan obat makan pada DM tipe 2 yang didapat atau karena obesitas atau kegemukan atau resistensi insulin, maka dia
pun wajib menggunakan obat-obatan tersebut setiap hari seumur hidup untuk mencegah kenaikan gula darahnya. Karena gula darah yang tinggi ini dapat menyebabkan komplikasi, baik komplikasi secara mikrovaskuler seperti adanya kerusakan retina, ya, kemudian komplikasi-komplikasi yang lain baik itu ke ginjal dan juga komplikasi-komplikasi ke makrovaskuler seperti adanya stroke ataupun serangan jantung dan kelainan pada pembuluh darah perifer, ya. Nah, karena itu ini dapat kita lakukan pemberian obat-obatnya setiap hari seumur hidup. Jangan takut dengan memberikan obat seumur hidup ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan sebagainya. Tidak. Tapi justru apabila penderita diabetes tidak mengkontrol gula darahnya dengan tidak minum obatnya setiap hari, tidak menyuntikkan insulinnya setiap hari, atau salah satunya, maka dipastikan gula darahnya terus naik, lama-lama pembuluh darahnya akan timbul endapan yang berkerak, sehingga itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ-organ pentingnya. Karena itu, tidak meminum obat pada penderita diabetes lebih berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan tersebut. Sedangkan mengkonsumsi obat setiap hari seumur hidup, maka dapat membantu terkontrolnya gula darah, sehingga penderita tersebut bisa lebih terkontrol gula darahnya, sehingga komplikasi-komplikasinya juga semakin bisa terkontrol. Karena itu maka pada penderita diabetes sebaiknya Anda mengenali penyakit diabetesnya, kemudian Anda rutin mengkonsumsi obatnya atau juga menggunakan insulinnya atau kombinasi keduanya, dan tetap secara teratur kontrol untuk dapat memastikan dosis obatnya apakah sudah sesuai, apakah perlu dikurangin atau perlu ditambahkan. Karena keteraturan gula darah itu dapat mencegah berbagai risiko kejadian kardiovaskuler event, ya, baik itu stroke, serangan jantung, kerusakan pada ginjal, mata, dan komplikasi-komplikasi perifer seperti adanya neuropati, ya, yang disertai berupa kebas-kebas pada ujung-ujung tangan, kaki, ya, dan sebagainya. Karena itu mari sehat selain dengan menjaga pola makan, ya, juga mengatur jadwal minum obatnya, jangan sampai terlewatkan karena ini dapat membahayakan bagi penderita diabetes. Karena itu salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.